Hiruk-pikuk suara orang di seluruh alun-alun. Mereka segera berebut tempat maju ke depan, khawatir kalau tak sampai bisa melihat pertandingan perang-perangan tersebut. Sebagian ada yang memanjati benteng, segolongan lagi memanjat pohon. Namun banyak pula yang nekat menyereduk ke depan meski barisan penonton sudah padat dan rapat. Cengkrobang yang mendapat perintah raja segera mendekati Raden Wijaya dan berkata dengan hormatnya, "Gusti Raden Wijaya, atas perkenan ayahanda raja, Paduka dipersilakan naik kuda untuk memberitahu rombongan dari Singasari yang akan bertanding di gelanggang." Kuda yang telah disiapkan itu segera dinaiki Raden Wijaya. Seekor kuda yang gagah berbulu merah namanya Dalang Guse. Gerak-geriknya tangkas, ketika lewat di alun-alun segera membuat kagum semua penonton yang hadir. Tampak serasi sekali dengan tuannya yang sedang mengendarainya. Raja Jayakatwang sendiri telah memerintahkan kepada para menteri Kediri lewat utusan yang bernama Towak Panggo. Adapun yang memimpin rombongan dari Kediri adalah Segara Winotan dengan kudanya yang berbulu coklat bernama Babalan Sela. Sebentar kemudian semua yang hadir mulai menahan nafas. Dua barisan prajurit sudah saling berhadapan. Semua naik kuda, ada yang membawa panji-panji yang merupakan simbol kesatuan masing-masing, bersamaan dengan suara gamelan yang ditabuk. Maka perang tanding itu segera terjadi. Seolah mereka bertanding secara sungguh-sungguh, saling tusuk-menusuk, gempur-menggempur dengan ramainya. Tak diceritakan jalannya perang tanding tersebut. Tapi apa yang terjadi? Pihak Kediri selalu kalah dan terdesak terus-menerus. Mereka seolah-olah tak berdaya melawan kemahiran oleh senjata prajurit Singasari. Maka dengan sekuat tenaga, prajurit-prajurit Kediri berusaha menebus kekalahannya. Perang tanding pun semakin seru dan ramai. Saling mengayun pedang, menangkis, kuda-kuda saling bertabrakan, dan ringkiknya menemani segenap di alun-alun. Yang menonton menjadi negeri setengah ketakutan. Segera Winotan mendadak harus melewati Raden Wijaya. Dalam sekejap bisa terpukul pedang perisainya jatuh. Maka segera Winotan segera melarikan kudanya kencang-kencang. Raden Wijaya terus mengejarnya. Punggung Winotan terpukul ganggang pedang. Dia menoleh sambil tersenyum kecut, seolah mengakui kekalahannya. Sorak-soraya menahan terdengar, sampai Raja Jayakatwang sendiri gembira dan riang hatinya. Berkali-kali Raja Jayakatwang memuji kemahiran berperang Raden Wijaya. Setelah itu dia bersabda kepada Cengkrongbang, "Cengkrongbang, katakan kepada Ananda Wijaya, jangan boleh lagi keluar dari medan. Siapa yang akan mampu mengalahkannya? Sebab itu sebaiknya yang berperang tanding hanya para menteri saja." Cengkrobang segera naik kuda mendekati Raden Wijaya. Maka Raden Wijaya pun turun dari kendaraannya. Kemudian kembali lagi ke tempat duduknya semula di sebelah raja. Kini yang bertanding di arena khusus hanya para menteri kedua belah pihak saja. Saling bertahan berusaha mengalahkan lawan masing-masing. Desak-mendesak saling beradu pedang. Kemudian menangkis dan saling menghindar. Menteri Lembu Sora melawan Patih Monandra. Nabi mendapat musuh di Panglet. Pawagal bergelut dengan Mas Rubu. Dangding bertarung melawan Drawalika. Sedangkan Mandang harus melayani si Parung Sari. Setelah beberapa saat berlangsung, ternyata barisan perwira dari Kediri mundur dan tak terkalahkan. Akhirnya raja memanggil mereka semua untuk berkumpul. Tiba di hadapan raja semua bersembah. Raja Jayakatwang pun pandai membuat sindiran. Tadi kulihat ada seorang yang lari terbirit-birit, diburu musuhnya dan tersebet pedang di punggungnya. Mungkin orang itu udah tewas sekarang, sabda Raja Jayakatwang. Segera Winotan yang merasa disindir rajanya segera menjawab, "Memang benar Gusti, adapun dia lari karena memang disengaja. Maksudnya agar musuhnya kecewa." Mau mengajak perang saja kenapa mesti tidak dilayani? Semua yang mendengar kemudian tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban si Sagara Winotan tersebut. Sampai raja pun menjadi ikut tertawa pula sendiri. Di saat itu tiba-tiba saja Raden Wijaya melihat sang putri bungsu Singosari.
Maka dia lalu menoleh ke arah Pamandana dan berbisik. Menurut Raden Wijaya, ternyata sang putri tetap secantik dulu, bahkan kini seakan bertambah jelita. Diam-diam dan secara sembunyi-sembunyi, Raden Wijaya melemparkan kedipan matanya kepada putri tersebut, yang kini bernama Renata Sutawan itu. Dengan senyum memikat, seketika itu juga Raden Wijaya terserang penyakit asmara. Namun kejadian itu hanya sepintas, sebab segera terpotong oleh suara Raja Jayakatwang yang memberikan pakaian-pakaian indah. Ananda Wijaya, terimalah hadiah ini sebagai pertanda atas kemenanganmu. Lain hari kita akan mengadakan pertandingan lagi. Nah, engkau boleh istirahat sekarang. Jangan sampai ada pengiringmu yang ketinggalan. Raden Wijaya menerima hadiah dari raja dengan bersembah hormat. Setelah itu dia mohon diri untuk pergi, dengan diiringi oleh semua pengawal dan anak buahnya. Dia kembali ke Jongbiru. Raja Jayakatwang termenung memandangi Raden Wijaya sampai hilang di kejauhan. Begitupun para putri Kediri, termangun setengah jatuh cinta, seakan ada yang hendak mereka katakan, namun tidak bisa terucapkan. Tak lama kemudian Raja Jayakatwang sendiri meninggalkan alun-alun menuju istana kembali. Berbondong-bondong sekalian menteri dan pengiringnya mengikuti di belakangnya. Pada waktu itu hari telah menjelang sore. Matahari hampir berada di puncak gunung. Setelah tiba di Jongbiru, ternyata Raden Wijaya tak segera masuk rumah peristirahatan. Dia duduk di luar di bawah pohon yang rimbun daunnya sampai malam tiba. Sang Raden tetap tak mau bicara sepatah kata pun. Lembusora segera menangkap artinya. Jelas bahwa sang junjungan sedang dalam keadaan berduka. Maka dia pun berusaha menghibur diselangi canda membicarakan soal Segara Winoton yang kena gebuk pedang di punggungnya. Hampir-hampir saja terjungkal ke tanah. Banyak kapuk dan kepetangan tertawa dan senang sekali mendengar cerita Lembusora tersebut. Di perasaannya terasa lucu, ada seorang menteri harus dipermainkan seperti itu. Melihat dua prajuritnya tertawa-tawa, Raden Wijaya lalu kemudian bersabda, menyambung percakapan mereka. Engkau banyak kapuk dan kepetengan. Sayang tak kau sadari tak menonton dan maju ke tengah gelanggangan, sehingga tak tahu sepak terjang orang-orang Kediri. Tapi Baginda Raja mengatakan pada lain hari akan mengadakan pertandingan semacam itu kembali. Kalau benar demikian, maka kalian berdua besok akan kujadikan panglima. Mendengar kata-kata Raden Wijaya itu, banyak kapuk lalu menjawab setengah kaget. Namun nadanya setengah sombong cenderung mengajak bercanda belaka. Ah Gusti, katanya kalau hamba berdua paduka tunjukkan sebagai panglimanya, tentu tak akan dua kali bekerja. Belum lagi pertandingan dimulai, musuh tentu sudah akan berlari terbirit-birit. Tak ubahnya seperti orang yang mengembala kerbau saja. Mendengar jawaban banyak kapuk, Raden Wijaya sempat tersenyum. Maka Mahesa Pawaga lalu menyambung perkataannya. Seandainya pun lawanmu kerbau, masa pula dia tidak akan memangsa kedua tanduknya, kemudian mengajarmu. Tapi semangat orang Kediri memang lebih seperti anak gajah saja. Nampaknya saja besar namun tidak membahayakan. Lembusora tak ketinggalan ikut menyaut. Itu berarti mengejek dan menghinamu. Tapi aku memang tahu, mereka ibarat batang pisang, empuk dan licin tapi tidak ada durinya. Mendengar kata-kata yang nadanya saling menyepelekan ini, Raden Wijaya berkata sambil tersenyum. Kata-kata kalian itu sebenarnya menyepelekan mereka. Belum lagi lewat sehari kalian sudah hendak membohongi kawan sendiri. Sebab itu kalau kata-kata kalian tidak terbukti, tentulah hanya akan membuat malu aku saja. Sebab itulah aku selalu cemas dan khawatir. Seketika mereka membisu, tak ada yang melanjutkan pembicaraan. Lembusora kemudian tahu bahwa junjungannya agaknya memang sedang terbelenggu oleh sebuah persoalan, sehingga serasa enggan untuk diajak bercanda. Maka Lembusora lalu berkata dengan penuh hati-hati serta kesungguhan, Gusti Raden Wijaya, katanya hamba melihat bintang bersinar di langit. Dengan cahayanya yang terang gemerlap, kata Lembusora yang agaknya sudah mengetahui rahasia junjungannya tersebut. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, aduh Gusti junjungan kami,
Hamba berharap Paduka jangan sampai terpuruk karena menanggung duka. Hilangkanlah rasa sedih dan segera sudah itu. Di alun-alun tadi hamba melihat seorang putri rupawan, tidak ubahnya seperti bintang di langit. Putri itu duduk dekat raja, sekaligus diiringi oleh dua dayang-dayangnya yang bernama Sudrakara dan Madrakara. Keduanya rupanya abdi yang dikasihinya. Putri tersebut tidak lain adalah tunangan Paduka yang hilang selama ini. Apakah benar hal itulah yang menyebabkan Paduka sekarang menanggung duka dan sedih? Sebab itu mohon Paduka beritahukan pada hamba agar semuanya segera bisa diatasi. Yang dua orang itu hanya membuat kesal hatiku saja, Kakak Sura. Tadi aku justru seperti melihat bulan yang kesiangan, seolah memanahkan asmaranya kepadaku, dan mengharap sehingga telah membuat diriku ini menjadi sedih serta menjadi temenung-menung saja. Si pemanda tadi juga mengatakan bahwa putri itu tidak lain adalah tunanganku. Andai saja aku akan memanggil, tentu si abdi menjadi terharu. Kata-katanya bagai terputus-putus. Gusti tunjang hamba, mudah-mudahan Paduka kuat dan tawakal. Jangan terburu nafsu, sebab saatnya belum lagi tepat. Paduka harus ingat akan pesan Adipati Wiraraja. Jangan berbuat sesuatu sebelum tepat waktunya. Semuanya tentu hanya akan membuat kesulitan belaka. Sebab itu biarkanlah putri tunangan Paduka itu berada di dekat raja dulu. Untuk membawa dia rasanya belum sampai pada masanya. Salah-salah justru akan menimbulkan kecurigaan. Raja Jayakatwang. Raden Wijaya sadar dari khayalan serta lamunannya. Kata-kata Lembu Sora bukan sekedar kata-kata biasa, tapi juga sebuah peringatan yang cukup penting. Kalau sempat niat itu dijadikan, tentu akibatnya akan sangat berbahaya. Cita-cita yang selama ini direncanakan, seperti yang dinasihatkan Wiraraja, akan gagal sebelum sempat dilaksanakan. Dengan terharu, Raden Wijaya mematuhi peringatan menterinya. Diam-diam dia juga mencatat dalam hati betapa para menteri dan segenap pengikutnya itu amat setia. Semua bagi rela mengorbankan jiwa raganya hanya demi diri Raden Wijaya dan negeri mereka. Ketika Raden Wijaya sedang termenung diam, tiba-tiba Lembu Sora telah mengatakannya. Kemudian Raden Wijaya didukung masuk ke dalam rumah peristirahatan. Retna Sutawan, sang dewi yang merupakan putri bungsu Kerajaan Singasari, kini tinggal di Istana Kediri. Konon semalaman dirinya untuk tidak bisa tidur. Angannya selalu melambung tinggi, menyundul langit. Mengenang seorang berkali-kali dengan Dewi mencoba menutupkan kedua matanya dan berusaha melupakannya. Namun semakin dicoba untuk melupakan, bayangan itu semakin menjadi-jadi, seolah di depan matanya. Siapakah dia? Seorang yang telah membuat sang Dewi menjadi begitu terpuncung perasaan serta hatinya itu. Tiada lain adalah seorang kesatria tampan di tengah alun-alun yang dilihatnya kemarin, terjebak dalam kebingungan dan rasa rindunya tersebut. Sampai-sampai sang Dewi menangis bercucuran air mata. Diam-diam para dayang dan abdi yang berada di sana mengerti kalau junjungannya sedang jatuh hati pada seorang kesatria gagah dalam peristiwa perang tanding yang baru saja berlalu. Berkali-kali telah dicoba untuk menghibur, akan tetapi Dewi Ratna Sutawan tetap tidak mau berkata-kata apapun juga. Pada waktu itu, dikala Dewi Ratna Sutawan sedang termenung, maka salah seorang abdi setianya yang bernama Ken Sodrakar mencoba berkata dengan penuh rasa was-was dan khawatir. Justru betapapun juga hamba sekarang merasa lebih senang. Ada seorang yang hendak diutus menemui orang-orang Singasari. Sebaiknya Paduka menitip untuk mempersembahkan salam kepada Raden Wijaya. Dengan cara seperti itu, setidak-tidaknya rasa sedih Paduka tentu akan bisa terkurangi. Benar Gusti, sela si Madraga, abdinya yang lain. Lagi pula dengan salam yang Paduka kirimkan, tentu Raden Wijaya sendiri akan menjadi lega dan gembira. Sebab hamba yakin beliau pun tidak ada dengan Paduka sendiri. Siang malam termenung, hanya memikirkan pujaan hati seorang. Mendengar ucapan Madrakala tersebut, sang Dewi mendadak tubuhnya serasa lemah, semua otot-ototnya. Sekejap dia tidak bisa bicara.
kecuali hanya mengusap air mata yang jatuh dari kedua matanya. Keadaan di dalam kamar Kaputren menjadi sepi dan senyap. "Madraka," lirih sabda Dewi Ratna Sutawan. "Benar apa katamu, hanya dia seoranglah yang selalu menjadi pemikiranku. Kapan kami bertemu, kemudian berbahagia bersama-sama beserta Kanda Dewi Suluk. Rasanya tidak tahan lagi aku berlama-lama tersiksa seperti ini. Oh, lebih baik rasanya aku mati saja. Aku ikhlas dan rela." Setelah berkata demikian, tiba-tiba Ratna Sutawan lalu jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri. Tubuhnya terkuai bersandar ke tiang dan dua abdinya menjerit menangis bersama-sama. Permaisuri Raja Jayakatwang ketika mendengar jerit tangis dua abdi tersebut, buru-buru memasuki kamar putrinya. Seketika itu Sri Kirana, sang permaisuri menjadi kaget. Gugup kata-katanya. Sementara para abdi yang lain segera menyusul pula ke situ. "Anakku, oh anakku, kenapa kau begini? Apalah sebenarnya yang sedang kau pikirkan? Ayolah katakan kepada ibundamu." Sambil berkata, Permaisuri Sri Kirana memeluk putrinya dan air matanya sendiri segera menetes. Dengan hati-hati Ken Sodorkara menyembah dan berkata kepada sang permaisuri, "Gustri Putri Paduka bukan sedang memikirkan apa-apa, melainkan hanya karena terdakwa kemarahannya berpuasa, menjauhi makan dan minum. Sudah hampir 40 hari, hanya tinggal 3 hari. Anakku, putriku tercinta, apa pula sebabnya kau menyakiti diri sendiri dengan berpuasa, tak makan serta minum? Maksud serta keinginan apa kiranya yang sedang kau cita-citakan, sehingga kau nekat berbuat seperti itu? Sudahlah anakku, jangan kau teruskan perbuatanmu. Sayangilah badan sendiri. Cantikmu tak ada tandingannya, jelitamu tak ada yang menyamai. Janganlah senang berduka. Kau sampai ketahuan Baginda Raja, tentu akan menyebabkan beliau murka." Dewi Ratna Sutawan yang sudah siuman kembali segera menghaturkan sembah, namun tak terdengar sepatah kata pun ucapannya. Sepasang matanya yang indah berkelip-kelip seolah kehilangan rasa kasih dan sayang. Hari pun semakin bertambah malam. Suasana menjadi sepi, lampu-lampu istana masih nampak benderang. Sementara beberapa prajurit jaga selalu siaga di tempat mereka masing-masing. Pagi harinya Jayakatwang segera memerintahkan untuk mempersiapkan latihan perang-perangan seperti hari yang lalu. Semenjak itu latihan seperti ini selalu diadakan hampir setiap hari. Semua perwira dan prajurit ganti berganti mendapat giliran untuk berlatih perang. Mereka menggunakan segala macam senjata. Setiap kali berlatih, ternyata Raden Wijaya senantiasa berada di atas angin. Tak ada sang perwira Kediri pun yang mampu mengalahkannya. Begitupun para menteri pengikut Raden Wijaya selalu bisa memudahkan lawan. Kemahiran perang mereka baik berkelahi dengan tangan kosong maupun menggunakan senjata benar-benar tidak dapat ditandingi. Semuanya itu menyebabkan lega hati dan senang bagi Raja Jayakatwang. Sehingga lama-kelamaan Raja Jayakatwang menjadi semakin bertambah rasa kasih dan sayangnya kepada Raden Wijaya beserta semua pengikutnya. Raden Wijaya sendiri sadar dan merasa bahwa kasih sayangnya dan kepercayaannya Raja Jayakatwang telah bertumpah pada dirinya. Lebih-lebih lagi karena Raden Wijaya memang pandai membawa diri. Sikapnya yang selalu patuh, setia dan jujur serta rendah hati seakan-akan telah menyebabkan Baginda Raja berbahagia ibarat mendapatkan sebakul kembang. Raden Wijaya juga seorang yang cerdas, perasaannya halus dan budi bahasanya terpuji. Ia paham akan bahasa isyarat, mengerti akan sana serta sat. Itulah sebabnya seluruh menteri dan semua prajurit Kediri sendiri kemudian menaruh hormat serta mengasihi Raden Wijaya. Setelah melihat kenyataan seperti itu, maka diam-diam Raden Wijaya lalu mengutus duta ke Sumenep, Madura, untuk mengaturkan surat kepada Adipati Arya Wiraraja. Isi surat menceritakan keadaan di Kediri sekarang ini serta sikap Raja Jayatatong terhadap dirinya. Akhirnya Raden Wijaya menyudahi kata-kata dalam surat bahwa semuanya terserah kepada Arya Wiraraja.
bagaimana sebaiknya duta itu sendiri dengan segera berangkat menempuh perjalanan ke Sumenep. Pada pagi harinya setelah mengutuk duta ke Sumenep, Raden Wijaya tidak menghadap ke istana. Seharian dia melamun menggambarkan rencana yang kiranya hendak terjadi besok. Lalu dia ingat kejadian dalam zaman dahulu mengenai kisah Rama dan Sinta, putri Prabu Jayanaka di negeri Mantili ketika ditawan oleh Raja Raksasa Rawana di negeri Ngalengka. Rojo Ramana jatuh cinta dan tergila-gila kepada sang Dewi Sinta. Akan tetapi cintanya hanya bertepuk sebelah tangan. Tiap hari Raja Rahwana membujuk serta merayu Dewi Sinta. Namun sang Dewi tetap bertahan diri, tidak mau melayani kehendak Rawana. Semuanya itu hanya karena setia dan kasih sayangnya kepada suami seorang, yaitu si Rama. Semua itu diceritakan kepada Arya Wiraraja dengan bahasa yang indah dan menawan hati. Semua para menteri dan pengikut setianya semua menyanjungi akan kepandaian Raden Wijaya tersebut. Bahkan Lembu Sora pun berkata di depan junjungannya itu, "Itulah seorang pria sejati, orang yang sedemikian yang namanya juga kuat, karena sampai di pikiran pun tetap cerdik." Ken Medang menyambung ucapan Lembu Sora dengan nada bercanda. "Benar," katanya, "dan tidak seperti kau sendiri. Kegemaranmu berlaku sombong dan tidak punya malu, apalagi kalau soal urusan wanita." Raden Wijaya tertawa simpul mendengar kata-kata anak buahnya tersebut, dan yang lain pun ikut tertawa pula, sampai terbahak-bahak. Meski demikian, Lembu Sora mengerti isyarat tentang cerita junjungannya itu, maka dia berkata kembali, "Oh Dewa, sekarang yang manakah yang harus dicamkan?" Sang suami berkelana menyadang dua hati, menyusup dari hutan ke hutan, mencari sarana agar resi musuh Rawana bisa tumbang. Namun akhirnya terlaksana juga. Pada waktu itu tiba-tiba saja Sodrakara datang menghadap. Dia datang sendirian, Keng Pemanda yang mempunyai terlebih dahulu. "Hei Nini, engkau kemarilah dan jangan takut-takut," katanya. Nini maksudnya adalah ibu. Sodakara lalu menghadap Raden Wijaya dan mencium kakinya. Setelah itu dia berkata, "Oh Gusti Raden Wijaya, junjungan hamba. Rasanya hamba seperti bermimpi saja, bagai mati dan sekarang hidup kembali, karena bisa menghadap Paduka di hadapan para abdi setia. Kedatangan hamba kemari karena diutus sang Dewi adik Paduka untuk menghaturkan sembahnya. Siang malam sang Dewi selalu merenung dan bersedih. Yang dipikirkannya tidak lain hanyalah Paduka seorang. Itulah sebabnya kedatangan hamba kemari adalah secara diam-diam. Terang dan jelas cerita disaudarakan. Sampai akhirnya dia juga mengisahkan bahwa Baginda Raja Jayakatwang jatuh hati kepada Ratna Dewi Sutawan. Tapi sang permaisurilah yang tidak setuju dan keberatan. Berulang kali memperingatkan Baginda Raja kalau sampai Baginda Raja memaksanya tidak urang sang Dewi bisa saja mati dengan membunuh dirinya. Setelah itu barulah Baginda Raja menahan diri. Akhirnya sang Dewi tidak putus-putusnya berdoa sambil berpuasa terus-menerus karena sedihnya. Sang permaisuri sampai-sampai merasa kasihan. Begitu kasihannya sang permaisuri sehingga menganggap sang Dewi sebagai anaknya sendiri. Semua itu juga dimaksudkan untuk mengulangi kehendak Baginda Raja yang menaruh hati kepada Dewi. Adapun sekarang, Baginda Raja Jayakatwang sedang mengalami sakit asmara. Keprihatinan sang Dewi semakin mendalam, sehingga doa dan puasanya juga semakin diperbanyak. Harapannya agar lekas bisa keluar dari jepitan keadaan yang sungguh sangat menyiksa itu. Satu-satunya jalan yang bisa diharapkan adalah bahwa hanya Raden Wijaya sendiri yang akan bisa menolongnya. Cinta sang Dewi tetap tidak padam hingga saat ini. Bahkan yang selalu didamkan hanyalah supaya bisa berkumpul kembali bersama Raden Wijaya. Hidup atau mati pun harus bersama. Selesai Sodrakara bercerita, Raden Wijaya lalu diam membisu. Badannya tiba-tiba menjadi lemas, bahkan seperti lumpuh. "Oh Adinda, pelita hati dan jiwaku, betapa besar cinta dan kasihmu, sampai engkau ikhlas mengorbankan jiwa ragamu."
ucap Raden Wijaya setengah sadar. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Raden Wijaya mendadak lalu jatuh terluka di pundak Ken Komanda. Air matanya menetes, para menteri dan abdinya seketika itu kebingungan. Semua ikut berduka dan tidak sampai hati melihat junjungan serta sampai menderita seperti itu. Mahesa Pawagal tiba-tiba memerah wajahnya. Dengan gigi berkelemut tekan, dia langsung bangkit. Berdiri dengan amarahnya yang memuncak, hendak menuju istana Kediri. Tapi Lembu Sora segera menghalangi Raden Wijaya, tidak berkenan melihat Lembu Sora dan dapat menyadarkannya. Gusti junjungan hamba, harapan Paduka bersabar dulu menanti tiba saatnya. Ingatlah akan pesan Adipati Arya Wiraraja. Jangan Gusti terburu mengikuti nafsu. Menurut hamba lebih baik Paduka mengirimkan sesuatu pakaian misalnya kepada adik Paduka itu, disertai sepucuk surat agar bisa sekedar menjadi pelipur lara. Semuanya itu bisa dititipkan kepada abdi Sang Dewi, si saudara kara. Ternyata Raden menyadari kesalahannya. Dia mau memperhatikan nasihat menterinya. Maka Raden Wijaya pun lalu kemudian memberi titah kepada saudara kara setelah menyiapkan segala sesuatu. Nah, saudara kara, inilah jawabanku terhadap junjunganmu itu. Ceritakanlah dengan baik semuanya. Meskipun yang kukirimkan ini hanya barang sederhana, tapi kuharap bisa menjadi penghibur hati terhadap rasa duka dan sedihnya. Lebih dari itu, barang-barang ini juga merupakan tanda kasih serta setiaku. Setelah menerima barang dari Raden Wijaya, saudara kara lalu menyembah dan kemudian memohon pamit. Dia sendiri mendapat hadiah dari Raden Wijaya. Sepeninggalan saudara kara, Raden Wijaya kembali melamun. Angan-angannya membuang tinggi, mengenang Ratna Sutawan yang dicintainya. Namun malangnya selama ini harus berpisah karena berhasil ditawan oleh prajurit Kediri. Untunglah Raden Wijaya segera sadar dari lamunannya itu. Dia kemudian pergi menghibur diri, pergi ke tempat sungai. Diikuti oleh Ken Pemandahan bersama 2 orang anak kecil. Mereka membawa jala dan senjata, bermaksud untuk mencari ikan sekalian menghibur diri. Adapun nama kedua anak itu adalah Wirataja dan Radika. Kala itu Ratna Sutawan yang tidak lain adalah putri bungsu dari Singasari sedang bangun dari tidurnya. Hari telah menjelang sore. Belumnya terurai pandang matanya redup. Dengan berlagak lugu serta manja, dia memeluk guling dan masih enggan beranjak turun dari tempat tidurnya. Dalam keadaan demikian, kecantikannya tetap terpelihara dengan baik. Alis matanya seperti semut yang beriring, bibirnya merah seperti buah delima yang mereka dengan lugu yang juga begitu nyaris mendekati sempurna. Ibaratnya bunga, maka sang dewi itu sedang masnya mengembang dengan menaburkan aroma yang harum dan wangi. Kejelitaannya membuat setiap pria jatuh hati dan diserang dendam rindu asmara. Selagi sang dewi masih berbaring di tempat tidurnya, tiba-tiba salah seorang dayang yang bernama Saudara Kara masuk ke kamar sembari bersebah. Duh sang dewi junjungan hamba, hamba sudah bertemu dengan Paduka yang kini sedang dirunding rindu, tak ubahnya seperti suara kumbang yang sedang mengitari bunga. Dengan mengenap hati, ternyata Gusti Raden Wijaya cintanya tidak pernah padam. Itulah sebabnya beliau tetap sanggup merebut Paduka dari tangan Baginda Raja Jayakatwang. Mendengar kata-kata saudara kara itu, hati Ratna Sutawan menjadi senang dan berbesar hati. Lalu duduknya menjadi gelisah. Sambil menerima barang kiriman dari Raden Wijaya, sang dewi berkata dengan nada mengharukan, "Saudara kara, sebenarnya aku memang tidak mengharapkan barang hadiah seperti ini. Hanya bayangan wajahnya saja yang selalu mengganggu hatiku." Sementara itu, keadaan Raden Wijaya yang sedang berada di sungai bersama Pamandana dan beberapa orang lagi. Pada waktu itu mereka telah berhasil mengumpulkan sejumlah ikan yang cukup banyak jumlahnya. Raden Wijaya berhasil agak terhibur. Hasil buruan itu lalu dibawa ke daerah Jongbiru untuk kemudian dimasak beramai-ramai. Diceritakan bahwa ketika mereka sedang ramai-ramai di sebuah sungai dan membuka hutan lebat tersebut, ada salah seorang pekerja yang menemukan sebuah buah maja.
Karena pekerja tersebut sangat kehausan, maka buah manja itu kemudian dilubanginya. Airnya lalu diminum. Namun alangkah kagetnya ketika ternyata air dari buah manja itu terasa sangat pahit, bahkan membuat orang tersebut menjadi mabuk. Sejak saat itulah tempat tersebut disebut atau dinamakan sebagai daerah Majapahit. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang kurang tepat. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Rahayu, rahayu, rahayu.